Selamat pagi Bapak dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami kelompok 11 ingin mempresentasikan laporan analisis hasil wawancara pada salah satu UMKM yang kami pilih. UMKM yang kami pilih adalah usaha jeruk peras. Namun sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Saskia Sawasholita dengan NIM 24100. Perkenalkan, nama saya Mikal Timonta Ginting dengan NIM 24082. Perkenalkan, nama saya Melia Putri Pulungan dengan NIM 24040. Baik, mari kita mulai presentasinya. Presentasi kami memuat pendahuluan, data usaha, perhitungan BEP, analisis efisiensi, serta kesimpulan. Pendahuluan. Latar belakang kenapa kami memilih usaha ini adalah kami melihat usaha jeruk peras adalah salah satu usaha yang diminati di kalangan mahasiswa di lingkungan kampus. Tentu saja, usaha ini menghadapi tantangan serta persaingan dengan minuman instan, minuman kopi, dan minuman viral lainnya. Maka dari itu, strategi pemasaran dan pemahaman struktur biaya menjadi penting untuk dipelajari dan diketahui untuk mempertahankan usaha ini. Nah, melalui wawancara ini, laporan kami bertujuan memahami strategi usaha, menemukan peluang efisiensi biaya, dan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan keuntungan. Rumusan masalah kami adalah bagaimana strategi usaha jeruk peras ini menghadapi persaingan minuman di lingkungan kampus. Yang kedua, ada apa saja biaya tetap, variabel, primer, sekunder, dan overhead dalam usaha jeruk peras ini. Yang ketiga adalah bagaimana cara menghitung BEP berdasarkan data yang kami kumpulkan. Yang keempat, apa saran untuk meningkatkan keuntungan usaha jeruk peras di lingkungan kampus? Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi strategi pelaku UKM jeruk peras dalam menghadapi persaingan di lingkungan kampus. Yang kedua adalah mengurai jenis biaya tetap, biaya variabel, primer, sekunder, dan overhead dalam operasional usaha jeruk peras. Yang ketiga, menghitung break-even point dalam memahami hubungan antara jumlah penjualan yang dibutuhkan untuk menutupi biaya. Yang kemudian yang keempat adalah memberikan rekomendasi untuk meningkatkan keuntungan usaha jeruk peras. Data usaha yang kami kumpulkan. Jenis usaha ini adalah di bidang produksi yang menawarkan minuman segar alami berbasiskan jeruk lokal dengan target pasar utama mahasiswa dan jamaah masjid kampus. Kenapa targetnya itu? Karena lokasi usaha ini berada di masjid kampus besar yang terletak di area perumahan, di mana perumahan itu dihuni dengan banyak anak kos dengan kapasitas produksi rata-rata 75 porsi jus jeruk per hari dengan harga jual 5.000 per cup. Data usaha. C. Biaya usaha. Yang pertama adalah biaya tetap atau fixed cost. Terdiri dari becak dengan harga biaya tetap 2 juta, gerobak 700.000, styling 250.000, alat pemeras jeruk 300.000, fiber S 200.000, box styrofoam S 70.000, talenan 20.000, pisau 20.000, tempat pipet 10.000, ember 30.000, takaran air 10.000, galon 30.000, wadah penampung perasan jeruk sebesar 5.000 dan spanduk sebesar 40.000. Maka biaya tetap memiliki total 3.685.000. Lalu selanjutnya adalah biaya variabel. Biaya variabel ini dari bahan baku yang terjual satu hari. Karena satu hari terjual selama 75 cup, berarti biaya variabel dalam satu hari adalah sebagai berikut. Yang pertama jeruk 15 kilo, yang 1 kilonya 6.500, maka total 97.000. Gula 2 kilo dengan per kilo 17.000, harga 17.500, maka total 35.000. Air galon 19 liter 5.000. Es batu kristal satu bungkus 20.000. Gelas dan tutup memiliki rata-rata nilai 13.000. Plastik 5.000. Pipet seperempat kilo memiliki nilai 10.000. Maka total biaya variabel dalam satu hari dengan rata-rata sekitar 75 penjualan akan menjadi 185.000.
Selanjutnya, di bagian biaya usaha adalah biaya primer. Dengan jarak 15 kilo per dengan jarak 15 kilo per kilo adalah 6.500, maka harganya adalah 97.000. Gula adalah 35.000, air galon 5.000. Maka total untuk biaya primer adalah 137.000. Yang kedua adalah biaya overhead. Biaya overhead terdiri dari perawatan becak dengan harga 100.000. Lalu yang terakhir adalah biaya sekunder. Biaya sekunder terdiri dari es batu kristal dengan harga 20.000, gelas plus tutup dengan harga 13.000, plastik dengan harga 5.000, pipet seperempat kilo dengan harga 10.000, dan bensin per minggu dengan harga 15.000. Maka total untuk biaya sekunder adalah 63.000. Selanjutnya adalah perhitungan BEP. Pertama, apa itu konsep titik impas atau BEP break even point? Titik impas atau BEP break even point adalah sebuah kondisi di mana total pendapatan usaha sama dengan total biaya yang dikeluarkan, baik biaya tetap maupun biaya variabel. Pada titik ini, usaha tidak mengalami keuntungan maupun kerugian. Titik impas sangat penting dalam analisis keuangan usaha karena memberikan gambaran konkret kepada pelaku seluruh usaha mengenai jumlah minimum penjualan yang harus dicapai agar usaha tetap berjalan tanpa merugi. Rumus perhitungan BEP. Rumus perhitungan BEP melalui adalah kita pertama-tama harus mencari dulu production cost atau harga biaya produksi. Total harga biaya produksi adalah biaya primer ditambah biaya sekunder dan juga ditambah biaya overhead. Maka didapat rumus BEP sebagai berikut. BEP sama dengan biaya tetap per harga jual per unit dikurang sama biaya variabel per unit. Maka dapat kita hitung adalah total biaya variabel per 1 cup. Karena total biaya variabel per 1 cup per 75 cup adalah 185.000 dan total produksi satu hari memiliki rata-rata 75 produksi, maka dapat dinilai total biaya variabel per cup adalah 2.466. Selanjutnya dapat kita hitung adalah nilai BEP. BEP sama dengan biaya tetap per harga jual per unit dikurang biaya variabel per unit. Sama dengan 3.685.000 per 5.000 dikurang 2.466 sama dengan 3.685.000 per 2.534 sama dengan 1.454 cup. Maka total penjualan cup yang harus dijual supaya mencapai titik BEP adalah 1.454. Di sini saya akan melanjutkan presentasi kelompok kami, dan kita akan memasuki bagian analisis dan strategi efisiensi. Yang A, analisis efisiensi, meliputi biaya tetap sebesar 3.606. Perkenalkan, nama saya Melody Putri Pulungan dengan NIM 24040. Di sini saya akan melanjutkan presentasi kelompok kami dan kita akan memasuki di bagian analisis dan strategi efisiensi. Yang A, analisis efisiensi ada meliputi biaya tetap sebesar Rp3.685.000, biaya variabel harian sebesar Rp185.000 untuk bahan baku, jeruk, gula, dan air galon, dan perlengkapan es batu, gelas plastik, dan pipet. Disarankan negosiasi dengan pemasok atau pembelian grosir untuk mengurangi biaya. Ada juga harga jual sebesar Rp5.000 per cup, keuntungan kasarnya itu kurang lebih Rp2.533.000 per cup. Harga sudah sesuai dengan konsumen. Ada juga strategi peningkatan, yaitu menawarkan paket hemat atau diskon pembelian banyak dan meningkatkan promosi tanpa kerugian. Bagian B, strategi efisiensi operasional. Yang pertama, menjalin kerjasama dengan penjual jeruk. Yang kedua, melakukan perawatan rutin pada alat produksi jeruk peras. Yang ketiga, meninjau penggunaan perlengkapan seperti gelas dan plastik dengan mencari alternatif. Yang C, strategi meningkatkan keuntungan. Yang pertama, menambahkan varian baru seperti jeruk peras madu atau jus jeruk nipis. Yang kedua, promosi efektif dengan media sosial. Yang ketiga, membuka cabang usaha di lokasi strategis lainnya. Yang keempat, membangun identitas produk dengan logo atau slogan menarik. Kesimpulan dari presentasi kami kali ini yaitu usaha jeruk peras memiliki potensi besar untuk berkembang dengan struktur biaya yang dapat dioptimalkan, terutama pada biaya variabel. Harga jual Rp5.000 per cup sudah optimal sesuai daya beli konsumen. Untuk berlanjutan usaha, perlu strategi efisiensi biaya, pengembangan produk, perluasan pasar, serta peningkatan branding melalui inovasi dan promosi digital. Dengan langkah yang tepat, usaha yang dapat terus tumbuh dan berkontribusi bagi UMKM setempat.
Berikut adalah lampiran atau dokumentasi dari wawancara kami kepada penjual jeruk perasnya. Di sini kami memberikan dokumentasinya itu mengenai foto gerobaknya tadi dan foto dari jus jeruknya juga. Oke. Terima kasih atas perhatiannya kepada Bapak dan teman-teman. Selamat pagi.